A few moments later. Area terbatas atau confined space merupakan area kerja yang memiliki konfigurasi sedemikian rupa sehingga pekerja dapat masuk dan melakukan pekerjaan di dalamnya hanya untuk beberapa periode tertentu. Area kerja berupa ruang terbatas memiliki akses keluar masuk yang terbatas, contohnya seperti pada tank, lambung kapal, tempat penyimpanan, ruang pengolahan limbah bawah tanah, dan lain-lain. Dalam hal ini, ruang terbatas termasuk ke dalam golongan lingkungan kerja berbahaya. Bahaya yang dimaksud adalah area tersebut dapat menyebabkan pekerja menghadapi resiko kematian, ketidakmampuan menyelamatkan diri secara mandiri, kecelakaan, terluka, ataupun terpapar gas beracun yang dapat menimbulkan resiko penyakit akibat kerja. Perlu diketahui bahwa area terbatas atau confined space memiliki beberapa sumber bahaya, baik yang berasal dari bahan kimia yang mengandung racun maupun mudah terbakar, baik dalam bentuk gas, uap, asap, debu, dan sebagainya. Selain itu, masih terdapat bahaya lain seperti terjadinya oksigen defisiensi, kadar oksigen yang berlebihan, suhu yang ekstrim, terjebak atau terhirup gas beracun, maupun risiko fisik lainnya yang timbul seperti kebisingan, permukaan yang basah atau licin, dan kejatuhan benda keras yang terdapat di dalam ruang terbatas. Bahaya-bahaya tersebut berisiko menimbulkan kecelakaan kerja, bahkan kematian tenaga kerja yang bekerja di dalamnya. Selanjutnya ada dasar hukum mengenai keselamatan kerja di area terbatas. Terdapat sebuah peraturan yang membahas mengenai keselamatan kerja di ruang terbatas, yaitu Surat Edaran Menteri Nomor 1/DJPPK/2011 tentang kompetensi, kurikulum, dan persyaratan khusus petugas K3 utama di ruang terbatas. Selain peraturan tersebut, terdapat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan Nomor 113/DJPPK/2006 tentang pembinaan teknis petugas K3 di ruang terbatas. Dalam aturan tersebut, dikatakan bahwa petugas atau karyawan yang melakukan pekerjaan di gedung bertingkat, tempat-tempat publik, dan yang memiliki kompetensi K3 di ruang terbuka atau tertutup harus memiliki sertifikat pembinaan. Sertifikat pembinaan yang dimaksud didapatkan melalui proses pembinaan teknis yang diselenggarakan oleh perusahaan jasa keselamatan dan kesehatan kerja di bidang diklat, sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor 4/Men/1995 yang terdiri dari beberapa tahap, yaitu tahap seleksi, tahap diklat, dan juga tahap ujian dan dinyatakan lulus. Persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja di ruang terbatas. Terdapat dua macam persyaratan untuk kegiatan di ruang terbatas, yakni persyaratan umum dan persyaratan khusus. Persyaratan umum 1. Perusahaan wajib melakukan identifikasi dan evaluasi terhadap tempat kerja untuk menentukan apakah ruang terbatas memiliki izin khusus. 2. Jika area tersebut sudah memiliki izin, maka perusahaan wajib menginformasikan kepada pekerja dengan memasang tanda bahaya mengenai keberadaan dan lokasi serta bahaya yang terdapat dalam ruang terbatas. Contohnya seperti memasang papan tanda bahaya yang bertuliskan bahaya ruang terbatas dengan izin khusus, dilarang masuk, atau menggunakan kalimat lain dengan maksud yang sama. 3. Pekerja tidak diperbolehkan memasuki area terbatas, atau hanya pekerja yang memiliki izin khusus yang dapat masuk. Terus yang pertama, jika pintu utama ruangan dalam keadaan terbuka saat pekerja masuk ke dalam area, maka penutup sementara atau selur diperlukan untuk mencegah pekerja lain memasuki area tanpa izin, serta mencegah masuknya benda-benda asing. 2. Sebelum pekerja masuk ke dalam ruangan, udara di dalam ruangan terbatas tersebut harus diuji terlebih dahulu kadar oksigennya. Uap atau gas yang mudah meledak
dan kontaminan udara yang memiliki potensi bahaya menggunakan peralatan yang sudah dikalibrasi. 3. Jika ditemukan udara atau gas atau uap berbahaya di dalam area terbatas, maka pekerja jelas dilarang masuk. 4. Jika udara atau gas atau uap berbahaya baru terdeteksi saat pekerja sudah berada di dalam ruangan terbatas, maka pekerja harus segera meninggalkan area secepatnya dan perlu dilakukan evaluasi mengapa dan dari mana udara tersebut berasal. 5. Petugas dari area terbatas harus dipastikan sehat secara jasmani dan rohani dan dibuktikan dengan surat dokter. Selanjutnya, tim penyelamat dan tanggap darurat. Perusahaan perlu membentuk tim penyelamatan dan tanggap darurat sebagai bentuk mitigasi terhadap kejadian yang tidak diinginkan selama proses kerja. Tim tersebut wajib melakukan langkah-langkah berikut sebagai bentuk pertolongan atau penyelamatan dalam situasi darurat. Yang pertama, memberikan APD yang diperlukan untuk penyelamatan dari area ruang terbatas. Dengan catatan sebelumnya sudah diadakan pelatihan kepada pekerja mengenai tindakan penyelamatan dan situasi darurat. Yang kedua, memastikan bahwa pekerja yang terlibat di area ruangan terbatas mengikuti pelatihan penyelamatan minimal 12 bulan sekali dengan cara simulasi operasi penyelamatan dengan properti buatan. Dan yang ketiga, melakukan penyelamatan tanpa harus memasuki ruangan, kecuali dalam situasi tertentu seperti peralatan untuk mengevakuasi pekerja akan meningkatkan risiko bahaya.